warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas agama yang diberikan. Sebelum saya membahas mengenai tugas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dwi Safitri, saya Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian. NIM saya C1N021028. Saya kelas A. Judul di sini yang saya ambil yaitu cara agar tetap produktif selama masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat aktivitas banyak orang dibatasi. Sebagian besar aktivitas dilakukan secara online, mulai dari pekerjaan rumah secara online, kegiatan belajar mengajar dilakukan juga secara online, hingga proses jual beli makanan atau barang dilakukan juga secara online. Hal ini bertujuan untuk mengurangi intensitas penularan dan memutus rantai virus COVID-19. Semua kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi saat ini. Tidak sedikit dari kita yang sering merasa jenuh saat harus melakukan kegiatan di dalam rumah. Salah satunya tantangan terbesar bagi kita yaitu bagaimana caranya agar kita tetap produktif walaupun hanya berada di dalam rumah. Cara agar tetap produktif berada di dalam rumah selama masa pandemi ini. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu buat jadwal kegiatan harian atau to-do list. Membuat urutan kegiatan harian seperti setelah bangun tidur apa yang harus kita lakukan, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan kantor hingga waktu bersantai, agar setelah waktu kita bangun pagi, agar kita tidak bingung dalam melakukan kegiatan yang akan kita lakukan di malam hari, di pagi hari, agar waktu kita saat berada di dalam rumah tidak bingung akan melakukan segala sesuatu. Kita dengan membuat jadwal, kita dapat menyusun kegiatan mana yang menjadi prioritas agar dapat dilakukan secara tertata dan dapat selesai dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu melakukan olahraga ringan. Jika terlalu sering berada di dalam melakukan kegiatan apa-apa di rumah, ini akan membuat tubuh kita gampang pegal dan terasa berat. Jadi olahraga sangat penting dilakukan, apalagi di masa pandemi COVID ini. Olahraga mempunyai banyak sekali manfaat. Saat pandemi dan di rumah saja pun kita harus tetap menjaga kesehatan. Dengan melakukan olahraga ringan dapat membuat tubuh bugar. Kita tidak bisa melakukan olahraga ringan dengan meniru tutorial olahraga di media sosial. Juga bisa disertai dengan musik favorit agar olahraga semakin terasa menyenangkan. Yang ketiga yaitu menyalurkan hobi. Kegiatan kita dibatasi karena adanya peraturan PPKMB. Banyak tempat hiburan atau kafe yang sering menjadi tempat nongkrong kita ditutup, membuat kita pasti akan merasa bosan. Jangan salah, kita juga bisa melakukan hobi kita di rumah. Contohnya bercocok tanam, membaca buku, dan banyak lagi hobi yang bisa kita lakukan. Selama di rumah kita bisa melakukan kegiatan menghias tanaman hias atau menanam buah-buahan di halaman rumah agar rumah kita terlihat lebih bagus dan enak dipandang. Selain
menanam tanaman dan buah-buahan, kita juga bisa mengkreasikan hobi kita dengan membuat sesuatu hal yang bisa membuat kita tidak bosan di rumah. Yang keempat yaitu membaca buku atau jurnal. Membaca buku atau jurnal bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan apa yang kita baca di buku dan di jurnal. Membaca buku atau jurnal merupakan salah satu cara yang dapat menambah wawasan kita saat berada di rumah saja. Dengan situasi yang serba terbatas, saat ini kita tetap perlu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Hal ini merupakan kegiatan yang membuat kita cukup produktif dan bisa kita lakukan saat bersantai di rumah. Yang kelima yaitu melakukan kegiatan yang dapat menyenangkan diri sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah atau kantor, tidak ada salahnya jika kita merefresh diri dengan melakukan kegiatan yang kita gembirai atau yang kita senangi, seperti menonton film, mendengar musik favorit, atau memasak untuk mencoba menu baru dari internet. Walaupun kita tidak bisa memasak, adanya media sosial bisa membuat kita memasak. Apalagi di saat pandemi COVID, kita tidak bisa keluar rumah dan harus berdiam diri di dalam rumah, membuat banyak waktu untuk belajar untuk memasak. Selain itu, tidak ada salahnya juga kita tetap bersama teman-teman. Bersama teman-teman bukan berarti kita harus bertemu, ngumpul. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman melakukan video grup atau video call agar kita bisa bertukar cerita atau membahas sesuatu hal yang bisa membuat kita agar tidak bosan di rumah. Menyaksikan film mungkin banyak atau sebagian orang senang dengan menonton film karena itu mungkin yang membuat mereka tidak bosan akan berada di rumah. Itu juga bisa kita lakukan. Mendengar musik favorit, mungkin bisa kita melakukan mendengar musik favorit yang kita suka. Dari saya, jika ada kesalahan kata, kalimat dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.